seterusnya itu kan sesuatu yang kemudian bisa kita lihat secara kasat mata. Baik dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan di daerah maupun oleh siapapun lah yang kemudian bisa. Bukannya presidium itu ketua-ketua Pemda? Ya itu makanya itu kan apakah sesuatu yang benar atau tidak tentu itu nanti harus dikonfirmasi kan. Karena saya sebagai orang dari luar daerah misalkan kan tidak mungkin bisa masuk ke dalam ranah itu kan. Kang Udin kan di Banten, misal gitu. ngurusin yang di Australia kan nggak mau. Nah, kalau nggak ada yang menarik Kang Udin. Kalau nggak salah kan kalau saya jujur waktu pelantikannya PP Kongres saya nggak hadir. Nah, pas saat pelantikannya PP KLB saya hadir. Situ ada yang menarik Kang Udin. Saya mau sedikit bertanya boleh ya? Terlepas Kang Udin sebagai MKP, saya minta DKP. Kan MKP tetap kan? Ya MKP-nya IPAT kan ini kita lagi cerita apa IPAT apa IPAT apa iya ini salah mulu nih gara-gara mereka. Inilah kalau di debat ini dua-duanya menanganin kode etik mau ini mau IPAT nih DKP dan MKP. Nah DKP terlepas saya minta kemudian lepas DKP sebagai anggota notaris Tangerang Selatan. Kalau melihat komposisi, hadir nggak sih Kang Udin? Yang di mana? Senayan pelantikan? Oh enggak, saya kan lagi dengan kementerian. Oke. Berarti ya itu karena pengurus pusat ya, bukan dewan kehormatan. Yang hadir Pak Ketua DKP. Yang hadir untuk mewakili. Oke. Nah, di sini ada menarik Kang Udin. Kalau tidak salah, habis ketua umum ada wakil ketua umum dan komposisinya 7 orang. Nah, dari kacamata Kang Udin, susunan kabinet itu apakah bisa diatur oleh formatur tunggal sesuka hati atau memang ada aturan main sendiri? Ya tentu harus kita lihat ya bahwa yang namanya di dalam PT lah gitu ya. Di dalam PT itu ada organ perseroan kan? Ya. Misalkan perseroan terbatas ya. PT. Ya sebutannya presiden direktur kah? Direktur utama kah? Kan di dalam pengandasan disebutin kan? Oh presiden direktur, nggak mungkin dong kita sebutin direktur utama. Ya presiden direktur namanya. Direktur gitu ya, direktur lah. Karena itu tertuang di ADART. Di ADART. Nah, terlepas dari itu, tentu juga dalam konteks organisasi juga kan ada ADART kan. Tadi Bang Bro kan sebutin bahwa yang namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga itu statuta organisasi kan. Ya iyalah. Nah, itulah yang kemudian harus dijadikan landasan. Saya anggota PWI statutanya saya belum punya ADART. Ya makanya itu yang harus dijadikan landasan bagaimana kemudian katakanlah menelurkan suatu jabatan misalkan gitu ya. Itu yang dijadikan patokan. Ya, ketika menelurkan satu jabatan itu prosesnya seperti apa? Kalau dalam kan kembali lagi berarti kan disebutkan di dalam ADART bagaimana kemudian merubah ADART. Oh, dirubah dulu. Iya. Loh, kalau ADART kan nggak mungkin sembarangan, harus lewat kongres. Iya itu tadi. Makanya kan pertanyaannya bagaimana kalau ada yang seperti itu? Itu dia. Itu jawabannya. Berarti kembali ke? Ya kembali ke laptop. Kembali ke laptop, ke statutanya. Iya. Nah, ada yang menarik lagi. Ya, kalau di dalam konteks ADART kan memang disebutin ketua, pasal 11. Ketua umum kan, kalau nggak salah ya, ketua umum, ketua. Kalau tadi disebutkan wakil ketuanya itu adalah merangkap sebagai ketua, ketua kan ya, ketua umum dan ketua-ketua kan. Nah, kalau wakil ketua umum itu adalah ketua juga, itu ya nggak ada masalah. Nah, kalau nggak salah di pasal 11 ayat 2.1 huruf B, saya bacain boleh ya? Ya. Di sini disebutkan pengurus pusat merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan yang terdiri dari seorang ketua umum, seorang ketua umum, beberapa orang ketua. Nah, ketua kan, beberapa orang ketua, jadi beberapa itu kan bisa 10, bisa 20 ketuanya. Bisa 30. Kemudian seorang sekretaris umum dan seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara umum dan seorang bendahara umum dan seorang bendahara atau koordinator lebih, dan beberapa orang koordinator serta anggota bidang. Berarti maksud dari pasal ayat ini itu ketua bidang kali ya?
Iya, ketua kan tadi ketua umum, para ketua. Bagi wakil ketua berarti para ketua itu salah satu wakil ketua. Kan ketua bidang ada lagi. Nah, itu makanya itu di mana itu saya juga kan nggak tahu dalam konteks tadi dihubungkan dengan wakil ketua umum ya. Memang ada, saya juga nggak tahu. Sebenarnya nggak ada sih. Nah, keduanya, nih dari kacamata kamu ini kan saya mau bicara secara normatif, secara akademisi. Ya, Ketika di dalam statuta organisasi atau sebuah anggaran dasar rumah tangga itu diatur bahwa jika ketua umum itu berhalangan maka dapat diwakilkan oleh 2 ketua bidang dan 1 sekretaris. Nah, balik ke pertanyaan awal tadi, menelurkan sebuah bidang baru, sebuah jabatan baru, wakil ketua umum. Apakah dia punya kewenangan untuk bertindak melantik yang seharusnya dilakukan oleh ketua umum? ya kalau dia adalah sebagai ketua, wakil ketua, wakil ketua umum ya. Tapi dia kan merangkap sebagai ketua kan. Nah, kalau dia merangkap sebagai wakil ketua ya nggak ada masalah dong. Kalau sebagai ketua bidang, Wakil ketua kan, wakil ketua tadi disebut, tapi disebutkan juga dia merangkap sebagai ketua kan. Kan ada ketua umum nih. Nah, ada ketua kan. Nah, dia juga sebagai ketua nih. Berarti kan ketua umum nggak ada. Yang melantik adalah ketua-ketua. Ya boleh lah. kalau dia lengkap. Iya, ini wakil ketua, ketua. Kemudian ada wakil ketua yang juga dia adalah ketua-ketua. Kayak ketua bidang. Ketua-ketua ya, bersama dengan sekretaris umum atau sekretaris gitu ya. Boleh dong. Kalau wakil ketua umum ini merangkap sebagai ketua bidang. Iya, ketua-ketua. Iya, kan tidak disebutin harus ketua bidang apa kan? Iya. 2 kan? Iya betul. Iya, makanya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga disebutin kalau mau melantik harus ketua umum dengan sekretaris umum atau ya 2 orang ketua dengan sekretaris umum atau 2 orang ketua dengan sekretaris tim sekretaris. Saya bacain aja deh biar jelas. Poin C. Poin C-nya, ketua umum dan sekretaris umum mewakili pengurus pusat dan karenanya mewakili perkumpulan. Dan apabila ketua umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar. Maka 2 orang ketua yang lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau seorang sekretaris mewakili pengurus pusat dan karenanya mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan serta bertanggung jawab bla 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 bla. Iya, itu benar kan? Benar kan kalau 2 orang ketua dengan 1 orang sekretaris umum atau 1 orang sekretaris itu berhak untuk bertindak dong. Iya, kalau ada ketua bidang, maksudnya ketua. Iya. Minimal 2. Iya. Dan 1 sekretaris, mau sekretaris umum mau ataupun sekretaris. Nah, ketika ketua umum tidak berada di tempat untuk melakukan sebuah pelantikan atau mengukuhkan ya, istilahnya kan kalau pemilihan di Pengda, Pengwil, Konferwil atau Kongres di Konferda, Konferil ya di wilayah itu kan berarti yang de facto kan anggota yang menentukan ketua. Di jurinya administratifnya kan atasannya lah, pimpinan pusat misalnya. Nah, ketika ketua umum itu tidak hadir, berarti kan artinya yang mewakili itu adalah ketua-ketua. Iya. Nah, bagaimana kalau itu ada 1 bidang lagi, jabatan wakil ketua dengan komposisi 7 orang, tapi di sini ada lagi ketua bidang. Ya kan tadi yang saya sebutin, kalau kemudian disebutkan dia wakil ketua, tetapi juga misalkan ya ketua, kan nggak ada masalah dong. Tapi kalau tidak, nah itu anggaran dasar kan mengatakan begitu. Kalau tidak berarti iya. lu ini sendiri lah. Ada emang yang kayak gitu loh. Ya, oke, yang penting habis itu aja lah, nggak usah diperpanjang. Nah, berarti kan memang harus pegang statuta. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Kang Udin di MKP kan, tadi kan kode etiknya. DKP. Jadi saya tahu sendiri, DKP kan kode etik, MKP juga kode etik. Bela diri. Dua-duanya kode etik. Tadi DKP dari secara pribadi anggota DKP berharap penyempurnaan ya ke depan karena sudah terjadi perkembangan medsos dan sebagainya. Nah, kalau dari kacamata Kang Udin yang sudah puluhan tahun jadi notaris, statuta